Hai gengs, belakangan ini lagi rame banget tentang informasi di internet bahwa Baim Wong ya, artis yang terkenal itu dan juga YouTuber itu dan Indigo itu mendaftarkan Citayam Fashion Week. Ya, itu jadi kehebohan karena dianggap merebut atau mengambil haknya orang lain. Nah, sebenarnya apa sih Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week itu kan suatu kegiatan ya, anak-anak dari daerah SCBD ya, daerah Sudirman, Citayam, Bojong, dan Depok ya. Mereka melaksanakan semacam fashion show di daerah Dukuh Atas. Nah, ternyata kegiatan mereka itu disambut oleh Mbak Im Wong untuk menjadi suatu event yang didaftarkan mereknya atau hakinya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita lihat di sini, kalau kita cek merek di pangkalan datanya Kemenkumham nih, ternyata tidak hanya dua ya, tetapi ada tiga nih. Kita cek ada tiga yang sudah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham. Oke, yang pertama ini yang tanggal 20. Tanggal 20 ini dia memasukkan ke kelas 41 tentang hiburan yang sifatnya peragaan busana. Nah, ini pemiliknya adalah PT Tiger Wong Entertainment alias yang punyanya si Baim Wong ya. Nah, dia menggunakan konsultan yaitu Anggi Avianika Putri. Lalu kemudian yang berikutnya ada pendaftaran lagi, kelasnya sama nih. Nah, kok kelas sama kok bisa ya nggak ditolak ya? Karena ini mungkin karena masih baru proses pendaftaran. Tanggal 21 ya, sama ya, tanggal 21. Ini sama tentang ajang pemilihan kontes hiburan, expo kesenian dan lain sebagainya. Yang mendaftarkan adalah namanya Indigo Aditya Nugroho. Alamatnya di sini. Siapa sih dia? Kalau dari suara.com dijelaskan dia seorang content creator di TikTok. Nah, ini dicek nih dari akun LinkedIn-nya, seseorang yang bekerja di perusahaan konten kreator ya. Dan kemudian yang terakhir yang satu lagi, kalau ini dia baru tanggal 24, maka statusnya dia baru pemeriksaan formalitas. Ini yang mendaftarkan adalah namanya Daniel Handoko Santoso. Oh, Kartosuro ya, beda ya. Dia adalah seorang Chief Executive Officer di Kota Maya. Di LinkedIn ini tidak begitu banyak ya informasi terkait dengan dia. Ini dia kelasnya beda nih, kelasnya 25 ini lebih ke kayak semacam merchandise ya, mungkin termasuk baju juga. Nah, ini apakah mereka benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pendaftaran merek ini? Nah, kalau memang ini bukan timnya dari penggagas dari Citayam Fashion Week, yaitu si ini ya, siapa namanya? Bugi apa siapa? Saya lupa itu, sama Roy itu ya, yang anak bojong gede. Nah, di situ sebenarnya kalau di Kemenkumham itu kita lihat alurnya ya. Alur bagaimana sih alurnya pendaftaran merek itu? Di sini ada, kita klik aja di alamatnya ini. Nah, kalau biayanya sekian ya. Kalau untuk yang UMKM nggak semahal yang umum. Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi ada permohonan, pemeriksaan formalitas 15 hari. Nah, ini kemudian pengumuman 2 bulan. Berarti yang tadi si dari Tiger Wong dan juga Indigo ini sudah di tahap, kita lihat ya. Ini dia udah di tahap untuk publikasi. Ini juga untuk tahap publikasi. Jadi ini belum resmi, belum disahkan. Sah itu kapan? Karena kalau sudah lolos dari pemeriksaan formalitas dan kemudian tidak ada yang menyanggah ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun kurang lebih. Kalau kita lihat, kita cek ya, cukup lama nih. Nah, kalau ada ditolak juga. Nah, jadi misalkan ada pihak-pihak yang keberatan, misalkan dari tim penggagasnya Citayam Fashion Week yang asli ya, itu bisa ditolak atau disanggah. Alurnya seperti apa? Kita lihat ya. Bagaimana cara menolaknya ini? Pengajuan keberatan atas permohonan merek. Ini apabila sudah didaftar ya. Ada biayanya sih sampai 1 juta. Namun ya, karena kondisi ini khusus ya. Karena kondisi ini khusus,
bukan dari perusahaan atau organisasi atau pribadi yang sudah mendaftarkan merek sebelumnya, gue rasa masih ada kemungkinan untuk bisa menggagalkan atau menyanggah pendaftaran yang dari 3 pihak tadi ya, kalau memang tidak resmi. Nah, ini merek tidak dapat didaftar jika ini ada poin ke-6 merupakan nama umum atau lambang milik umum. Kalau misalkan Citayam Fashion Week tadi sudah dianggap milik umum ya, berarti bisa untuk menggagalkan pendaftaran dari 3 pihak yang sebenarnya tidak berhak ya. Mungkin ya tidak berhak ya. Kemudian ini juga merek juga dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik ya. Oke, jadi sekarang ini kan lagi rame banget netizen yang tidak setuju dengan Citayam Fashion Week untuk didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak ya, yang tidak berhak dan tidak berkepentingan ya. Orang-orang ini netizen itu bilang created by the poor, stolen by the rich ya. Memang sih untuk pendaftaran merek secara umum pribadi itu 1,8 juta ya. Kalau konsultan mungkin lebih. Tapi kalau UMK ya, kalau kita lihat di sini loh. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil menengah ya 500.000, dan juga kalau misalkan ikut dari program pemerintah bahkan bisa gratis. Namun ada juga yang membandingkan antara Citayam Fashion Week ini dengan Jember Fashion Carnival. Nah, kalau Citayam Fashion Week ini kan katanya sih dari akar rumput ya, dari anak-anak Bojong dan lain sebagainya, dari anak-anak Bojong, Citayam dan lain sebagainya itu mungkin dianggap tidak perlu karena tidak ada instansi atau organisasinya. Kalau si Jember Fashion Carnival kita cek ya. Nah, Jember Fashion Carnival itu dimiliki oleh pihak tertentu, yaitu ini, Yayasan Jember Fashion Carnival. Nah, itu dia masuknya ke kelasnya 25, yaitu pakaian pria dan lain sebagainya. Meskipun itu sebenarnya diadakan sebagai suatu event ya. Kalau kita cek di sini. Nah, penggagas dari Jember Fashion Carnival adalah Dinan Faris, almarhum ya, sudah meninggal beliau. Nah, itu terakhir tahun 2019 meninggalnya. Tapi event tersebut karena merupakan suatu yayasan masih bisa diadakan berkelanjutan. Ini mulai ada sekitar tahun berapa ini? 2003 ya, 2003. Lalu tiap tahun ada dan banyak yang mendukung, masyarakat mendukung ya. Nah, kalau misalnya Citayam Fashion Week mau diadakan rutin tahunan bisa saja. Dan apabila dikelola dengan baik mungkin saja jadi hal yang bagus. Tapi memang kalau kegiatannya itu di daerah yang ramai ya, Sudirman ya, Duku Atas, itu memang perlu ditinjau ulang. Tapi ya istilahnya brandingnya memang di situ sih. Nah, tentunya akan lebih bagus kalau orang-orang atau pihak yang berhak untuk mengadakan itu yang semestinya ya. Bukan pihak lain yang atau yang dia mengambil alih ya, yang dianggap netizen stolen by the rich gitu. Oke, sekian dulu dari gue tentang pembahasan merek terkait dengan Citayam Fashion Week. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng dari channel ini agar kalian mendapatkan informasi atau notifikasi kalau ada video baru yang gue upload. Kemudian like, subscribe video ini, serta sebarkan share ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun nggak kenal. Tidak masalah. Bye-bye.